Dosen penguji yang terhormat, perkenalkanlah, saya Sena Ahmad Gumilar, mahasiswa PPG Darjab Angkatan 4 tahun 2021. Program Studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 yang bertempat di SMK Budi Bakti Ciwidey secara daring dengan penyampaian materi enkapsulasi. Terima kasih, mohon saran dan koreksinya. Dari Romlah, coba Romlah. Halo? Halo Pak. Oh ya, Romlah bisa share screen dulu. Kita tes dulu. Baik Pak, bentar. Bentar saja ya. Oke. Nanti udah Romlah, Ibnu ya. Coba Ibnu ya. Ini yang beda-beda kelompok nih. Halo Ibnu? Udah Pak? Sudah. Siap. Oke, bagus. Cukup ya. Coba Ibnu. Halo? Halo Pak. Ya. Coba Ibnu tes layar dulu. Gimana ya? Udah Pak? Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam ya, terima kasih. Sebelumnya sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Silakan, mungkin ada yang mau bersedia untuk memimpin doa. Silakan, boleh. Siapa nih? Ayo. Kuabi Bapak. Ya, Ibnu, boleh. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nih. Ini pada sehat-sehat semua ini? Udah pada sarapan? Sehat. Belum Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah sarapan belum ini teh? Udah Abi belum Pak. Aduh, gimana tuh ya? Kan udah jam 9 ini. Ya, kuat ya, tapi ikuti mudah-mudahan ya sedikit kosong ya. Bisa ikuti ya pembelajaran kali ini ya. Sebelumnya nih Bapak absen dulu ya. Sebenarnya di sini sudah terlihat sih ya. Ya Bagas, Dika, Romlah, Ibnu, ya Dea, Kaila ya. Tapi biar lebih jelas Bapak share saja ya link absensinya. Nanti Bapak kasih di bagian chat ya. Bapak kasih di bagian chat. Nah, ini ya. Nah, biar jelas nih siapa nih yang hadir ya. Ada tidak absensinya? Ada Pak. Ada Pak. Ya, silakan diisi dahulu ya. Biar kita nanti bisa fokus dalam pembelajaran. Bagaimana, sudah? Maksudnya sudah mengisi absennya? Sudah Pak.
Baik. Ya, silakan ya kita perhatikan dulu. Ini terlihat jelas layar di Bapak? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai sebenarnya sama ya, kelanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu tentang enkapsulasi ya. Nah, tapi di sini kita akan mencoba ke program ya. Jadi sebelumnya kita masih teori atau konsep. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan aplikasi Java NIDE ya. Kemudian kalian sudah mempersiapkan ya aplikasi Java NIDE-nya. Nah, tapi sebelumnya nih, ada yang tahu apa itu enkapsulasi? Mungkin menurut pendapat kalian? Tahu, Pak. Izin. Oh ya, boleh, silakan ya, Romla. Boleh. Jadi enkapsulasi itu adalah proses pembungkusan data dalam satu unit. Oke, betul ya. Proses pembungkusan data dalam 1 menit. Nah, pembungkusan datanya itu, coba ada yang tahu tujuannya buat apa nih? Pembungkusan data itu. Untuk melindungi data Pak, ngemeh aman. Oh ya, betul ya. Ya, jadi kita membungkus data itu biar aman ya. Jadi karena tidak semua data itu bisa diekspos, jadi harus dilindungi data-data penting, betul ya. Baik, sebelumnya kita seperti biasa kompetisi dasar untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menerapkan konsep enkapsulasi dalam melindungi data dan informasi ya. Yang kedua adalah membuat kode program enkapsulasi dalam melindungi data. Jadi nanti tujuannya itu kalian bisa mencari sendiri ya, mencari sendiri informasi dan dapat merancang program aplikasi berbasis objek dengan menerapkan enkapsulasi. Untuk tujuannya apa? Yaitu melindungi data ya, gitu. Jadi nanti bagaimana nih caranya mengamankan atau melindungi data, baik itu yang ada di dalam kelas atau dalam objek ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin ini tadi betul enkapsulasi ya yang disebutkan oleh teman kalian. Jadi enkapsulasi adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja ya. Nah, struktur kelas itu apa? Yaitu adalah properti atau atribut ya dan metode ya. Sehingga itu tidak bisa diakses datanya itu dari luar kelas ya. Tujuannya apa untuk enkapsulasi? Sebenarnya ini ada dua ya. Ada yang untuk menyembunyikan atau information hiding. Juga ada yang tujuan untuk modularitas atau pengelolaan objek. Nah, kalau untuk menyembunyikan data ya kita bisa menyembunyikan misalnya atributnya atau metodenya gitu ya. Terus kalau untuk modularitas, ini biasanya untuk program-program yang lebih kompleks ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita yang sederhana saja ya, karena kita kebetulan menggunakan perangkatnya HP ya. Jadi kalau HP itu programnya yang sederhana gitu ya. Mungkin nanti di semester 2 lah ya, kita maksud dari modalitas itu kita praktekkan. Baik, apa saja sih cara untuk membuat enkapsulasi itu ya? Nah, itu caranya kita ada namanya keyword, namanya access modifier ya. Access modifier itu ada 4 ya, ada default, public, protected, dan private ya. Nah, kalau default itu cirinya tanpa keyword ya. Nah, ini nanti si atribut atau metode itu bisa diakses di luar kelas asal dalam paket yang sama ya, maksudnya dalam folder yang sama. Kalau beda folder itu tidak bisa diakses ya. Nah, kalau publik ini semuanya bisa diakses ya, mau beda folder atau beda paket
semua bisa diakses. Lalu kalau yang protected ini dapat diakses pada paket dan subclass yang sama juga ya. Jadi walaupun beda paket tapi turunannya sama itu bisa. Nah, ini yang terakhir adalah privat ya. Nah, kalau privat itu tidak bisa diakses di kelas yang lain gitu ya. Mungkin ini mohon maaf ya kalau Bapak agak kecepatan, karena biar kita langsung ke praktek ya, karena pertemuan kali ini kita lebih ke praktek seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah tabel dari hak akses modifier ini ya. Jadi ada public, protected, default ya. Terus di kondisinya itu ada yang sama kelasnya ya. Kalau sama kelasnya itu pasti semua bisa akses ya. Nah, tapi kalau yang paketnya berbeda, kalau yang sama paket, nah itu terlihat kalau privat itu sudah tidak bisa akses. Ya. Nah, kalau yang beda paket itu default ya, default sudah tidak bisa akses. Sedangkan protected itu hanya turunannya ya yang tidak bisa, hanya turunannya yang bisa akses ya. Jadi bisa dikatakan ini antara publik dengan privat itu kebalikan ya. Jadi kalau publik semua bisa diakses, sedangkan kalau privat itu tidak bisa diakses ya, seperti ini. Contoh akses modifier itu gimana sih? Gimana kita cara pakainya ya? Bagaimana kita cara pakainya? Mungkin ini cara pakainya adalah kita menyembunyikan informasinya ya. Jadi informasi apa sih yang ingin kita sembunyikan? Itu biasanya bisa atribut ya, atau juga bisa metode ya. Kalau atribut, tapi biasanya yang disembunyikan itu adalah atribut ya, dengan privat biasanya ya. Dengan atribut, karena kenapa? Karena masing-masing kelas itu sudah punya atributnya sendiri-sendiri ya. Misalnya kelas balok terus dengan kelas lingkaran, nah itu punya atributnya masing-masing. Jadi tidak perlu saling mempengaruhi lah ya gitu. Nah, kalau semuanya di privat, lalu bagaimana cara mengaksesnya? Nah, ini membuat metode publik untuk dapat memodifikasi atribut atau metode yang disembunyikan ya. Nah, ini jadi kita kalau untuk metode itu sebaiknya publik ya, gitu. Sebaiknya publik seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada dua kelas ya. Kelas balok sama kelas enkapsulasi ya. Nah, di sini si kelas balok itu ada atribut lebar, panjang, tinggi, luas, volume. Terus kalau metodenya itu adalah hitung luas dan hitung volume ya. Nah, mungkin di sini kayaknya kita langsung saja ke prakteknya ya. Coba stop sharing dulu. Nah, kita stop sharing dulu. Kita langsung ke programnya ini. Jadi kita menggunakan aplikasi Java Android ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita ke balok dulu. Itu ada atribut ya. Nah, ini atribut. Itu atributnya ada lebar, panjang, tinggi. Ya. Terus ada luas dan ada volume. Nah, kalau ini metodenya ini sudah ada ya. Yang pertama metode menghitung luas dan yang menghitung volume. Itu. Kira-kira di sini ini sudah ada akses modifiernya belum? Coba. Ada, Pak.
Ya, Romlah, apa nih access modifier-nya nih menurut Romlah? Default. Default. Ya, betul ya. Jadi ini ada default ya. Jadi ini sebenarnya ada default di bagian depan ini ya. Tapi karena itu ya ciri khas dari default itu adalah apa namanya? Dia tidak perlu pakai keyword ya. Jadi tidak ada kata kuncinya lah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Makanya ini dia default. Nah, kalau default ini kelemahannya tadi ya, kalau berbeda apa namanya? Paket itu tidak akan bisa diakses ya, seperti itu. Itu ya untuk kelas balok. Nah, kita ke kelas enkapsulasinya. Nah, ini adalah kelas utama ya. Nah, cirinya di mana ini biasa ciri kelas utama itu adalah ada void main ya. Dan ini void main hanya dimiliki oleh satu saja ya. Misalnya nanti kalian kalau banyak aplikasi atau banyak file, nah biasanya kelas utama itu hanya cukup satu, nggak boleh lebih dari satu, nanti si aplikasinya bingung ya mana yang akan dijalankan. Di sini kita sudah masuk membuat objek. Nah, ini membuat objek namanya balok. Lalu Bapak masukkan panjang, lebar, tinggi, luas, volume ya. Dan ini kita langsung jalankan ya. Nah, lebar, panjang, tinggi. Oh, ini malah lebar ya. Ada yang kurang, ini di bawah. Nah, ini maksudnya ini adalah luas. Saja ya, kelihatannya sudah betul volume ya. Oke, lagi luas volume. Nah, menurut kalian ini betul tidak nih aplikasinya seperti ini nih, kira-kira panjang Betul, Pak. sekian lebar. Betul. Oke, Tapi menurut kurang aman. Bagas betul. Kenapa? Tapi Bagas? kurang aman, Pak. Betul tapi kurang aman. Oh ya betul. Kenapa nih? Menurut Bagas kenapa? Kurang amannya di mana? Variabelnya bisa diakses, Pak. Mengisi Variabel yang mana nih? Variabel kan ada panjang, lebar, tinggi, luas atau volume? semuanya, Pak. Semuanya. Oh. Luas sama volume, Pak. Luas sama volume betul ya, Bagas ya. Tapi Bagas betul ya, ini kurang aman karena harus ada yang dilindungi ya. Menurut Bagas semuanya harus dilindungi, boleh sih ya. Semuanya harus dilindungi. Tapi kalau semuanya kita nanti harus membuat metode baru ya untuk bisa mengakses atribut. Nah, yang menurut Romlah utarakan tadi, nah yang penting di sini adalah luas sama volume ini ya yang harus diamankan ya. Nah, kenapa? Nah, ini karena luas itu jangan bisa diketik langsung seperti ini ya. Luas itu nggak boleh diketik langsung seperti ini, luas sama volume itu. Tapi dia harus melalui proses perhitungan ya, melalui proses perhitungan. Karena di balok itu sudah ada ini ya, sudah ada metode hitung luas sama hitung volume ya. Jadi jangan mengetik seperti ini. Toh kalaupun mengetik seperti ini sebenarnya ini salah ya. Luas itu nggak 345 ya. Volume juga sama, nggak 435. Harusnya luas rumus volume itu 10 kali 3 kali 5 ya. Harusnya sekitar 150 ya. Nah, jadi yang ini cara ngamankannya bagaimana biar tidak bisa diakses. Kan kalau sekarang ini kalau nggak error seperti ini berarti bisa diakses ya, luas sama volume ini ya. Nah, sekarang cara mengaman, jadi kita sudah tahu nih ya, mengamankannya itu yang harus diamankannya itu adalah luas sama volume ya, seperti yang tadi Romlah utarakan. Nah, disinilah kita tulis
access modifiernya ya. Cara nulisnya itu sebelum tipe data ataupun nanti sebelum metode ya kalau di metode. Nah, ini tipe access modifiernya harus apa nih? Privat, Pak. Oh iya betul ya. Jadi harus pakai privat. Privat kenapa? Biar tidak bisa diakses di beda kelas. Kan ini beda ya kelasnya ya. Ini kelas balok, ini kelas enkapsulasi 2 ya. Nah, biar tidak bisa diakses di enkapsulasi 2 itu si luas dan volume ini kita tambahkan privat. Coba kita tes ya. Kita jalankan. Nah, error ya, merah ya. Dan ini merah. Nah, ini merah. Ini karena ada keterangannya di sini nih. Ada keterangannya di sini. Volume is not visible ya, yang di bagian errornya. Artinya apa? Luas is not visible. Artinya luas sama volume tidak terlihat katanya ya. Si aplikasinya tidak terlihat. Nah, kalau tidak terlihat itu apa namanya? Berarti dilindungi padahal ada ya. Nah, berarti ini sudah ada proses enkapsulasi seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sih Pak untuk bisa terlihat ya? Kalau biar bisa terlihat, kan ini sudah dikunci nih ya, biar tidak terlihat ya berarti kita dengan terpaksa gitu ya. Dan memang seharusnya kita harus panggil metodenya ya. Jadi untuk menghitung luas sama volume kita harus panggil metodenya ya. Jadi di sini yang ini dihapus ya, karena ini tidak bisa diakses. Dan yang ini kita ganti saja ya. Ini kita ganti saja langsung. Ini kita panggil saja metodenya ya. Balokut titik hitung luas dulu sama balokut titik hitung volume ya. Ini kalian harus perhatikan ya, nanti ini ada di LKPD ya, nanti kalian juga harus mengerjakan ya. Contohnya ada di LKPD. Walaupun di LKPD beda ya, beda aplikasi, tapi prinsipnya sama. Oke, ini sudah betul, kita cek lagi. Nah, kita coba jalankan. Ya. Jadi sebenarnya luas balok itu 190 ya. Volumenya betul tadi ya 150. 3 dikali 10 kali 5. Nah, gitu ya. Karena karena ini sudah diamankan ya. Ini sudah diamankan si atribut luas sama volume ini agar tidak bisa dirubah langsung. Jadi harus mempergunakan metode yang ada ya, seperti itu. Nah, ini bagusnya sih sebenarnya kalian jangan pakai default saja ya untuk access modifier itu ya. Jadi bisa publik misalnya biar bisa diakses ya, atau protected ya gitu. Karena kadang-kadang kalau untuk metode ini harus bisa diakses oleh kelas yang lain ya, seperti itu. Gimana di sini? Cukup paham? Kebayang ya? Ya nanti kalau yang nggak jelas bisa ditanyakan ya. Sebelumnya ini ada tes dulu ya, tes kecil-kecilan sih. Nanti kalian kerjakan. Nanti juga itu Bapak sudah bagikan juga ya untuk LKPD-nya. Nanti juga sekalian kalian kerjakan.
Bapak bagikan di ini. Nah, ini ya. Untuk tes awalnya nanti silakan kalian kerjakan. Terus kalian juga silakan kerjakan LKPD-nya, ya. LKPD-nya persiapkan, kerjakan isi. Maksudnya persiapkan adalah programnya juga ya. Program yang sudah yang sesuai dengan LKPD ya. Nah, nanti perwakilannya tiap kelompok menyajikan hasilnya ya. Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Cukup mengerti? Ya. Ya, cukup mengerti. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mulai mengerjakan. Silakan ya, boleh mulai mengerjakan. Kita langsung saja nih, dari mana ya tadi? Yang pertama itu Romlah ya. Itu bagus ya, sudah cepat mengerjakannya. Silakan mungkin perwakilannya dari kelompok Romlah ya. Untuk men-share hasilnya. LKPD-nya atau programnya, Pak? Dua-duanya ya, dari LKPD dulu. Dari LKPD dulu. Yang nomor 1 aja LKPD. Baik, izin share. Silakan. Ini, Pak. Oke ya. Coba diperbesar. Coba silakan sebutkan ada akses modifier apa saja ya. Akses modifiernya ada public pada kelas belajar kelas. Ada public juga di subkelas pada kelas belajar kelas. Dan yang ketiga ada default pada metode dan atribut pada kelas nilai. Ya, betul ya. Jadi di situ ada publik ya, ada tulisannya publik dan ada default ya. Baik, sekarang aplikasinya silakan. Nanti yang lain juga sambil perhatikan juga ya, kalau ada yang kurang-kurang di hasil teman-temannya ya. Ini, Pak, udah pakai enkapsulasinya? Sudah pakai enkapsulasi di bagian yang mana? Di atribut nRata ada privat sama protected pada metodenya. Oke, coba di kelas belajar kelas ya. Coba dijalankan, silakan. Ya, betul ya. Jadi itu sudah dilindungi ya untuk yang nRata. Oke, baik. Boleh selesai ya untuk yang kelompok Romlah. Silakan kelompok siapa dulu nih? Ibnu dulu lah. Untuk men-share-nya ya. Silakan Ibnu. Halo? Kayaknya keluar dulu ya. Atau Bagas dulu. Bagas. Ya, Pak.
Ya, Bagas dulu untuk Iya. menyajikan hasilnya. Izin meng-share, Pak. Boleh, boleh. Yang KPD-nya dulu, Pak. Boleh ya. Yang lainnya siapkan ya. Iqbal, Ahmad. Itu juga kalian harus men-share ya. Nah, ini Pak udah kelihatan, Pak. Oke, sudah. Udah kelihatan, Pak. Diperbesar sedikit. Nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari hasil kerja kelompok saya. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan jenis access modifier apa saja yang ada pada coding perlombaan tersebut. Nah, dari kelompok kami, kita menentukan ada publik dan default. Untuk publik itu ada di kelas utama dan di main class. Untuk default itu ada di bagian metodenya, Pak. Gitu. Ya, betul ya. Coba TP sama ya ke aplikasinya ya. Nah, ini aplikasinya, Pak. Yang dienkapsulasi itu variabel data untuk menghitung. Oke. Terus boleh dijalankan. Jalankan aplikasinya. Kayak gini, Pak. Oke. Ya, baik. Baik lagi coba. Baik lagi, betul ya. Coba baik kembali ke nilai. Nah, di sini terlihat kalau Bagas itu pakai publik ya. Iya, biar bisa kebaca di kelas utama. Betul, betul. Ya, bisa juga ya. Bisa public atau protected seperti tadi. Karena memang kedua kelas itu bisa diakses juga sih ya. Cuma kalau publik dia lebih umum ya. Iya. Oke, baik. Untuk kelompok Bagas ya. Mungkin ada yang mau apa istilahnya menyimpulkan gitu ya, kenapa yang N rata itu harus dilindungi. Nah, kira-kira ada yang bisa? Kenapa yang N rata itu harus dilindungi? Coba. Ada yang bisa? Mungkin dari Dea atau dari Romlah, dari Bagas. Kenapa yang N rata itu harus dilindungi? Karena yang rata itu kan penting. Kalau diakses misalkan bisa diketik itu kan jadinya beda hasilnya. Oh ya, betul ya. Betul ya. Jadi sesuai dengan yang katakan Romlah, itu N rata itu kan harus melewati suatu perhitungan dulu ya. Jadi nggak bisa diketik secara langsung ya. Karena datanya juga penting ya. Makanya itu harus dibuat privat ya. Nah, dibuat privat sehingga nanti si pengguna atau programmer yang lain gitu ya itu nggak bisa mengakses N-Rata, jadi dia hanya bisa mengakses metodenya saja ya, seperti itu. Jadi apa namanya jadi kita harus melihat ya atribut mana atau metode mana yang penting nih ya. Kalau yang penting ya kita harus tinggal pakai privat saja ya, seperti itu. Oke, betul ya. Jadi sebenarnya ini sudah cukup sih ya sebenarnya dari dua kelompok. Cuma tadinya biar yang lain juga bisa ada yang berbeda ya, seperti itu. Atau misalnya ada yang error ya kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng bereskan hari ini juga bersama-sama ya. Karena ya itu ya. Kalau dalam membuat program itu pasti error atau kesalahan itu pasti ada ya, seperti itu. Baik ya, mungkin untuk diskusinya cukup atau untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya nih mungkin ada yang mau menyimpulkan ya mengenai pertemuan kita kali ini. Silakan, boleh dari kelompok yang belum juga nggak apa-apa. Silakan. Atau ada yang mau bersedia?
Saya Pak. Oh, dari Romlah lagi. Oke, silakan Romlah. Apa nih kesimpulannya? Silakan Romlah. Kesimpulan yang saya dapatkan pada materi kali ini adalah yang pertama itu enkapsulasi adalah proses pembungkusan data. Dan dalam enkapsulasi ini ada 4 akses modifier yang digunakan pada umumnya yaitu public, protected, private, dan default. Informasi yang disembunyikan pada enkapsulasi adalah atribut kelas dan metode kelas. Jika enkapsulasi tidak dipakai dengan benar, maka prosesnya pun akan salah. Enkapsulasi harus dipakai berdasarkan fungsi aksesnya masing-masing. Sekian, Pak. Ya, betul ya. Betul apa yang dikatakan Romlah untuk pertemuan kali ini. Jadi, kita harus melihat fungsi atau atributnya masing-masing ya dalam membuat enkapsulasi. Jadi, jangan semua juga di privat ya, atau semuanya publik, jangan ya. Tapi kita lihat dari kepentingannya si atribut atau metode tersebut ya. Baik ya. Ya itu ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri ini ada tes juga ya. Tes sesudah. Sebenarnya pertanyaannya sih hampir sama ya. Cuman biar kita lihat, Bapak bisa melihat apakah kalian ada perbedaan gitu ya antara sebelum diberi materi dan sesudah diberi materi ya. Tes akhir. Jadi silakan kalian isi juga. Ini bisa sambil jalan ya. Dan ya untuk LKPD itu nanti dikumpulkan, mungkin disatukan juga sama LKPD yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin sebelum mengakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya. Nah, tadi Bapak juga sudah ya, kalian sudah paham. Baik, kalau tidak ada, sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Ada yang mau mewakili memimpin doa? Silakan. Yo, ada yang bersedia? Nah, Pak. Oh, sok silakan, Bagas ya. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah ya. Oke, sudah berakhir ya untuk kegiatan PPL kali ini. Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya yang sudah mengikuti hampir 4 kali ya pertemuan kali ini. Nanti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga ya bagi kalian dalam mengikuti pertemuan ini ya. Bapak ucapkan Amin.